Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai mahasiswa PTJ dalam jabatan kategori 1 Angkatan Kerja tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya nomor UKG 201500215228. Berikut video praktik saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya sore ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berlancar dengan baik, berjalan lancar sampai akhir pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas dipimpin doa ya. Dari Indonesia. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Oke, sebelum kita belajar, lihat dulu kondisi bajunya sudah rapi semua. Kemudian lihat samping kiri kanan, kalau ada sampai dapat dimohon ya. Oke, sudah bersih semua, sudah siap untuk belajar semua. Kita akan belajar pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari energi terbarukan. Sebelum kita masuk pada materi pokok, kita akan mengingat kembali mengenai manfaat-manfaat energi yang pernah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ibu sudah kirim di grupnya, tapi Ibu akan tampilkan juga di atas, silakan dilihat untuk mengingat kembali manfaat dari energi. Oke, silakan dilihat di atas ya. Listrik jadi satu kebutuhan yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Cuma disebut sebagai energi, listrik juga disebut sebagai gaya karena aliran listrik ini memberikan daya atau pergerakan dan sehingga kita bisa jadi energi. Dan kalau dari kehidupan sehari-hari, apa aja sih manfaat gaya listrik ini? Yang pertama, sebagai penerangan. Mau beraktivitas di malam hari? Nggak masalah, dengan adanya listrik kita bisa nyalakan lampu dan sekitar kita langsung jadi terang. Kedua, untuk menyalakan alat elektronik. Nah, kalau yang ini sih hampir seluruh barang-barang di sekitar kita butuh listrik biar bisa nyala ya. Mulai dari kulkas, TV, setrika, komputer, dan masih banyak lagi, itu nggak bisa berfungsi kalau nggak pakai listrik. Sampai daya listriknya habis. Biasanya sih ada di handphone, laptop, arloji, senter, dan lain-lain. Keempat, untuk keperluan industri. Listrik berguna untuk menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri loh, kayak di pabrik pembuatan mobil, motor, makanan, dan minuman. Alat produksinya butuh listrik agar bisa beroperasi. Tadi yang Ibu tampilkan, kita sudah melihat dari beberapa manfaat dari energi yang bisa kita nikmati sekarang. Sampai saat ini kita menikmati energi yang ada disiapkan oleh pemerintah. Contoh, energi itu bisa diubah menjadi apa? Energi gerak, jadi kipas angin. Kemudian apa lagi? Energi panas, bisa kita gunakan untuk menyetrika pakaian. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari energi untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk masuk ke dalam energi alternatif, apa? Kita bisa mencari solusi. Maka kita perlu mencari alternatif. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang
yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh energi terbarukan dan tak terbarukan dengan benar setelah melihat beberapa gambar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat desain produk kreatif dalam bidang energi terbarukan menggunakan poster atau infografis. Itulah yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. So, pada materi selanjutnya Ibu akan kasih soal untuk uji kemampuan kita, pretest awal atau kemampuan awal. Ibu bagikan soalnya, silakan dikerjakan. Dibagi silakan. Dokter silakan. Dibagi ke belakang. Baik, belakang. Lupa tulis namanya di kertas, lembar jawabannya. Silakan dikumpul. Pada materi selanjutnya ya, Ibu akan menampilkan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa dilihat di atas. Orientasi masalah. Peserta didik mendengarkan penyampaian guru tentang masalah kekurangan energi listrik yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya Kabupaten Mamuju. Mengapa saat ini di Kabupaten Mamuju masih berlaku pemadaman secara bergilir? Apa yang menyebabkan? Silakan Sam. Karena sumber listriknya masih dari pemerintah. Karena sumber energi atau listriknya disediakan masih dari pemerintah. Yang lain? Karena kebutuhan masyarakat lebih besar dari daya yang disediakan oleh pemerintah. Ya, karena kebutuhan manusia semakin besar, tapi kemampuan yang disiapkan oleh pemerintah itu terbatas. Ada lagi yang lain? Silakan Supriyadi. Belum ada alternatif lain yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan listrik Kota Mamuju atau Kabupaten Mamuju secara keseluruhan. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya ya. Aplaus untuk yang telah memberi jawaban. Termasuk sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang manakah yang dimaksud? Energi tak terbarukan dan energi tak terbarukan. Silakan Asmi. Sentralisasi terbarukan itu ada air, panas matahari, panas bumi. Untuk mendesain poster yang akan kita buat mengenai atau infografis mengenai desain kreatif untuk energi terbarukan atau alternatif untuk menggantikan PLN, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Rafli, Asmoyo, Asam, kemudian Nendi, dilanjut dengan Aldrin, dilanjut dengan Faren. Silakan ke kelompoknya. Kelompok kedua adalah Supriyadi, Radit, Sahwan, kemudian siapa lagi? Ferdi. Silakan. Kemudian perempuan yaitu Auxilia, Bunga, Fatia, Atmi, kemudian Andira Jutusara dengan Aulia. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung dengan kelompok yang ini sudah sebutkan tadi. Oke.
alternatif dari masalah yang kita hadapi. Ibu akan membagikan LKPD, silakan rancang desain apa energi alternatif yang bisa kita buat atau kita rancang ya mengenai permasalahan pemadaman bergilir pada Kabupaten Mamuju. Ibu akan bagikan ya, masing-masing kelompok ya merancang apa solusi alternatif yang bisa kita buat. Dalam bentuk poster atau dalam bentuk campak. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan dari LKPD yang kalian kerjakan. Walaupun sudah besok. Ya, sering di sana. Dia diskusi. Iya sih, tapi bagus juga. Sambil kita kerja, Ibu akan tampilkan video pembangkit listrik tenaga alternatif ya. Silakan. Itu kayaknya bagus sangat di situ stick es krim. Kartu Ada, sudah tadi. sudah. Iya bagus Mi, begitu Mi. Tapi itu kayaknya harus Mi lagi tambah gambarnya satu di sini biar lebih jelas. Oh, iya. Tapi itu alat dan bahannya cocok. Iya cocok Mi, alat dan bahannya. Ada kabel. Rancang yang Anda buat kita bisa melihat dari internet atau membaca buku ya. Kita bisa lihat di situ yang mana kita mau ambil. Apakah kita mau mendesain melalui Canva atau poster yang kita tempel, atau kita bisa menggunakan infografis ya, tergantung dari apa yang kita ingin gunakan. Silakan lihat contoh-contoh yang ada di YouTube mengenai pembuatan Canva ya atau infografis. Silakan dibuat di HP-nya ya. Nanti hasilnya dikirim ke Ibu bagaimana sih desain yang tidak buat. Oke, silakan diskusikan ya mengenai apa yang ingin kita buat. Apakah dalam bentuk poster, infografis atau poster. Bisa dilihat dari apanya di YouTube. Ini hasil poster kincir air kami Bu. Ini alat yang diperlukan dan ini bahan-bahannya. Kemudian ini adalah hasil akhir dari kincir air dan kita bisa menyimpulkannya di sini Bu. Tadi Ibu lupa menyampaikan penilaian apa yang Ibu akan lakukan pada pembelajaran kali ini. Tapi akan saya sampaikan bahwa saya akan menilai kerja kelompok Anda, kerjasama Anda pada saat Anda diskusi kelompok, apakah Anda aktif atau tidak ya dalam pembuatan kegiatan atau pembuatan poster yang Anda lakukan. Kalau hanya diam saja ya jadinya berbeda dengan teman yang aktif pada saat pembelajaran. Bagaimana sudah selesai atau masih ada yang perlu diperbaiki pada kegiatan diskusinya atau pembuatan posternya?
Bagaimana dengan pembuatan posternya dengan infografiknya? Sudah selesai? Oke. Kelompok yang ingin persentase pertama siapa? Oke. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Dikirim emailnya ya posternya melalui saya kalau sudah selesai. Oke, kelompok 2 mau tampil? Ya silakan untuk kelompok 2 silakan. Mulai silakan menyimak dari kelompok lain diperhatikan kemudian ditanggapi kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sebelumnya kami memilih metode menggunakan garis ini karena agar lebih mudah dilihat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memiliki bahan-bahan. Bahan pertama yaitu 1 buah wadah, dan yang kedua 1 buah lem tembak, dan ketiga 2 buah tutup botol, yang keempat 1 buah botol, kelima 1 buah cutter, dan keenam 10 buah sendok, dan ketujuh 30 cm. Yang kedelapan 1 buah supit, dan kesembilan kardus, 10 sedotan, dan 11 air. Ini dia hasil akhirnya, bisa dilihat teman-teman, dan kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan airnya kincir air sering dijumpai di daerah pertanian karena salah satu fungsinya untuk membantu mengairi lahan pertanian dan juga irigasi. Dalam percobaan ini kita ke segala arah sehingga membuat air yang mengalir dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena tekanan air dalam botol yang tertutup lebih tinggi, sehingga ketika botol ditekan, tekanan udara di dalamnya menjadi semakin besar yang membuat air jadi tersedot dan mengalir dari ujung satunya. Tapi dalam hal ini, kincir air yang kami buat ini sebagai solusi alternatif dari penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi pemadaman bergilir yang terjadi di kota Mamuju. Itulah hasil masing-masing kami. Presentasi dari kelompok kami, jika ada yang kurang jelas, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada ya silakan Rafli, apa yang mau ditanyakan? Kenapa Anda memilih kincir air? Karena di wilayah Mamuju ini sebagian wilayahnya memiliki sungai-sungai yang besar dan arus yang deras. Otomatis kita dapat membuat kincir air ini dengan mudah sehingga kita menghasilkan energi terbarukan. Ya, itulah hasil dari presentasi kelompok 2 mengenai kincir air. Kenapa mereka membuat desain itu? Karena di Kabupaten Mamuju itu tersedia air yang melimpah dari sungai-sungai yang besar dan memiliki arus yang deras. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan Ibu. Silakan Hasan. Contoh satu pembangkit listrik tenaga air di Mamuju di mana saya? Kurang tahu. Kalau di Mamuju itu belum ada. Tadi kan pada pertemuan pertama tadi kita bicara bahwa belum ada alternatif lain selain dari PLN.
Tapi potensi untuk membuat kincir angin itu ada kalau pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, beri aplaus untuk kelompok. Tadi kita melihat presentasi, kita akan membuat kesimpulan mengenai apa yang tadi kita pelajari pada hari ini. Kita simpulkan apa yang bisa kita pelajari dari pembuatan poster mengenai energi terbarukan atau energi alternatif. Silakan setiap kelompok buat kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini. Silakan nak di kertas lembar ya. Atau ada yang mau langsung menyimpulkan apa tadi hasil dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini? Saya Bu. Silakan Rafli. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya banyak energi yang terbarukan yang bisa kita manfaatkan di rumah kita masing-masing untuk menghasilkan energi listrik. Ya, betul sekali bahwa banyak energi yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekitar lingkungan kita atau lingkungan rumah kita yang terdapat di Kabupaten Mamuju yang bisa kita buat sebagai energi alternatif untuk mengimbangi adanya tadi itu adalah pemadaman bergilir atau mengatasi masalah dari pemadaman bergilir. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok lain ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Silakan Celia. Dari kegiatan kita tadi itu ada yang namanya kegiatan merancang. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa dari kegiatan yang kita lakukan itu, di situ sangat berdampak baik bagi lingkungan karena di situ kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk kita gunakan sebagai bahan bakar. Oke, ada yang mengatakan bahwa bisa dibuat itu sampah-sampah di sekitar kita atau untuk meminimalisir adanya sampah yang hanya terbuang saja, sehingga dari kegiatan tadi membuat poster dia bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar lingkungan kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, silakan Rani. Karena kita berada di pinggiran pantai yang potensi anginnya besar, sehingga itu memungkinkan kita untuk membangun kincir angin, Bu. Ya, betul sekali karena kita berada di pesisir pantai yang memungkinkan untuk membangun sebuah kincir angin. Sehingga potensi untuk energi atau sumber energi alternatif di Mamuju bisa dibuat dengan adanya potensi-potensi yang besar, contoh air, matahari dan angin. Oke, apa yang tadi kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa potensi penggunaan energi alternatif di Mamuju itu sangat besar kalau dikelola dengan baik. Kemudian kecepatan angin yang cukup besar, kemudian letak geografis berada di wilayah pesisir pantai, kemudian kondisi wilayah Mamuju yang terdapat banyak sungai-sungai besar dengan arus air yang cukup deras sehingga memungkinkan untuk mengatasi tadi masalah adanya pemadaman bergilir. Dengan adanya kondisi yang memungkinkan, maka pemerintah tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mengatasi, hanya mencari solusi bagaimana cara membangun tadi energi alternatif dengan menggunakan potensi yang ada di Mamuju. Oke, kalau seperti itu maka mudah bagi kita kalau ada kebutuhan di rumah, kita terdapat sungai yang kita buat sendiri, kita bikin alternatif sendiri, membuat cas untuk HP sendiri bisa di rumah, karena kita bisa menggunakan apa? Panel surya yang sangat sederhana, bisa terbuat dari kepingan sini, itu bisa menangkap ya untuk kekuatan daya yang cukup. Kalau potensi yang digunakan itu besar, maka kita harus menggunakan juga penangkap mataharinya juga dengan daya yang seimbang. Jangan sampai kita menggunakan dayanya kecil, daya HP kita besar, otomatis kan tidak mengisi. Iya, Bu. Oke.
Kemudian mengenai energi alternatif, otomatis kita sudah tahu yang mana dimaksud dengan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Maka Ibu akan kasih tes untuk pemahaman Anda yang tadi setelah kita belajar mengenai energi terbarukan dengan alternatif. Maka Ibu akan bagikan soal sebagai post test yang untuk dikerjakan. Maka silakan dikerjakan sekarangnya. Silakan yang dikerjakan ya soalnya. Sudah selesai? Sudah cukup ya? Oke, silakan. Oke, sudah teman-teman. Ibu. Oke, setelah kita belajar pada pertemuan kali ini mengenai energi terbarukan, Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita pada kali ini. Apakah masih ada yang belum dipahami atau bagaimana perasaan Anda setelah belajar mengenai sumber energi terbarukan? Silakan ditulis di jawab refleksi bagaimana pengalaman belajar Anda hari ini. Apakah senang atau menurut atau ada rasa kesal-kesal begitu? Oke, silakan. Selesai? Sudah. Oke, dikumpul ya. Dari hasil persentase tadi, Ibu menilai beberapa penilaian, maka Ibu akan kasih penilaian siapa juara pertama dari hasil persentase ini adalah kelompok 3. Hadiahnya Ibu nanti berikan pada pertemuan berikutnya.
kita masih bisa belajar serta memberikan hadiahnya. Yang kemudian yang terbaik kedua itu adalah Nomor 2. nomor 2. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan mengenai pemanasan kepala. Maka untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama kita masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdiri ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk siap.